Persib kan dia bagus juga ya. Itu yang agak saya pertanyakan kenapa Adam Alizé nggak dimainkan. Karena Adam Alizé kan bersama Tom Hai menjadi penentu hasil-hasil dari Persib. Tapi balik-balik lagi John Hartman ini ingin membentuk timnas bukan untuk kali ini saja, tapi untuk kedepannya. Dengan usia yang 32 tahun, rasa-rasanya akan sulit bagi Adam Alizé lepas apapun musim lalu dia bagus untuk dimainkan. Dan Adam Alizé sendiri Kembali lagi di Sportcast, kita update dulu skornya. Kalau tadi sebelumnya ada Singapura yang unggul 2-1 atas Kamboja, kali ini ada Vietnam yang unggul 4-0 atas Timor Leste. Ini baru babak satu. Nah ini gimana nih? Ya, balik lagi. Timor Leste, Brunei itu situasinya adalah kelasnya masih di bawah negara-negara lain di ASEAN. Apalagi terhadap Indonesia, terhadap Vietnam, dan terhadap Thailand juga. Yang mungkin harus kita waspadai adalah jumlah gol Vietnam. Kalau kita pengen jadi juara grup. Alih-alih kita nanti imbang di Pekansari melawan Vietnam. Baru babak pertama nih. Iya, makanya itu yang harus, artinya kita juga harus bikin gol yang banyak pada saat kita main di Chonburi lawan Timor Leste nanti. Karena mereka pakai Chonburi untuk kandang mereka. Tapi terlepas apapun kita harus melupakan skor besar itu untuk konsentrasi menghadapi Kamboja. Karena 3 poin itu sangat penting di pertandingan pertama hari Senin. Oke, sekarang kita lupakan skor-skor yang dari grup A lainnya. Kita fokus lagi ke prediksi line up untuk timnas era Hartman ini di Piala AFF. Kita akan bahas satu-satu mungkin dari kiper sampai lini depan gitu ya. Kita berbicara kiper dulu. Ini adalah penjaga gawang di antara 3 kiper yang dibawa Hartman ini kan Nadeo yang paling banyak caps-nya. Nah, kira-kira apakah kali ini juga Nadeo akan menjaga di bawah Mister? Iya. Saya pikir kalau penjaga gawang terlepas siapapun lawannya pasti pelatih akan kecuali penjaga gawang utama cedera, dia pasti akan menjadi pilihan. Kecuali nanti pertandingan terakhir jika kita sudah memastikan lolos mungkin ada penjaga gawang cadangan. Jadi saya pikir Nadeo yang akan dimainkan sejak awal di pertandingan pertama. Pasti Nadeo? Iya Nadeo. Karena caps-nya juga cukup banyak dibandingkan dengan Cahaya Supriyadi, apalagi Muhammad Riyandi. Ya. Nah kalau kita bicara lini belakang, lini belakang kalau tanpa mereka sosok penting dari J.E. Jazz, Kevin Dix, Beget, lalu Kelvin Verdong, kira-kira komposisi di lini belakang Garuda BFF ini akan siapa? Akan seperti apa? Kalau John Hartman memutuskan pakai 4 back, pasti akan ada Walsh, Walsh di bek kanan, Sandy Walsh di bek kanan, kemudian Rizky Ridho sebagai center back. Ada Justin Hooper karena dia bisa bergabung, akan 2 center back di sana, dan Doni Trimampunkas sebagai back kiri. Tapi kalau dia memutuskan pakai 3 center back, 4 pemain ini ditambah dengan Jordi Amat sebagai center back ketiga. Pasti akan seperti itu. Kemudian lini tengah. Nah, lininya siapa nih? Ini balik-balik lagi. Ini debut Tom Hai nih. Ya, pastinya Tom Hai ya. Kenapa? Karena Tom Hai ini akan menjadi metronom di tengah. Kemudian Ivar Jenner yang akan menjadi partnernya dia untuk lebih bertahan. Tom Hai akan mulai awal serangan. Apalagi kalau pakai 3 center back dengan Doni Trimampunkas dan juga Sandy Walsh akan bermain lebih ke depan ya kan, jadi akan 3-4-3 seperti itu. Yang menarik adalah di depan dari Tom Hai ini siapa? Tapi pertanyaan ini kan Tom Hai ini kan lama nggak main ya, maksudnya dengan 4 skor dari 4 pertandingan. John Hartman belum pegang ya. Belum pegang dan apalagi apakah ada momen jet lag nggak sih kayak wah hadir lagi ya, nih gitu. Karena bersama Persib kan dia bagus juga ya. Itu yang agak saya pertanyakan kenapa Adam Alizé nggak dimainkan. Karena Adam Alizé kan bersama Tom Hai menjadi penentu hasil-hasil dari Persib. Tapi balik-balik lagi John Hartman ini ingin membentuk timnas bukan untuk kali ini saja, tapi untuk kedepannya. Dengan usia yang 32 tahun, rasa-rasanya akan sulit bagi Adam Alizé lepas apapun musim lalu dia bagus untuk dimainkan. Dan Adam Alizé sendiri agaknya mengerti gitu loh, bahwa dia tidak komplain, tidak luar biasa lah Adam Alizé ini, tidak komplain walaupun bercanda-bercanda, tapi dia tidak komplain sama sekali, tidak dipanggil. Nah kalau lini depan, kan kalau kita lihat komposisi lini depan kan timnas nggak diperkuat sama Ole ya, Ragnar lah gitu misalnya. Tapi apakah Michel Baker juga bisa menjadi pembeda kali ini? Michel Baker dan Ragnar akan di depan ya. Artinya kalau dicoba di pertandingan pertama lawan Kamboja, udah uji coba aja lah gitu loh. Karena lawannya masih Kamboja. Agak sulit kalau nanti harus berhadapan dengan Vietnam. Karena 2 pertandingan pertama itu tempat uji coba lawan Kamboja dan nanti Timor Leste di Chonburi. Kemudian masih ada Marcelino Ferdinand kan. Walaupun lama nggak dimainkan, dia akan menjadi pemain nomor 10. Artinya di depan dari Tom Hai dan Ivar Jenner nomor 10. Kemudian siapa di depan dari Marcelino dengan tidak ada Jakob, ya pasti mau nggak mau Ragnar dan Michel Baker juga. Riskan juga menunggu Jan Schreven karena selama di Bali United pun dia sering jadi cadangan juga. Atau Beckham Putra yang akan dimainkan kalau Marcelino tidak dimainkan misalnya. Tapi di sini juga banyak pemain Persib nih.
main Persib kan jadi banyak karena Sandy Walsh masuknya ke Persib. Iya, gitu kan, yang baru-baru tuh. oke-oke. Iya, yang oke-oke jadi masuknya ke Persib karena Iya. ya praktis dengan gaji yang mereka minta, yang bisa itu Persija, Iya, ujung-ujungnya iya, gitu. iya. Atau setidaknya Bali United yang bisa. Jadi Iya. ya rasa-rasanya akan dihuni oleh dua klub itu pemain-pemain timnas Tapi kita. sekarang gini, kalau kita lihat dari laga pertama, kalau harus memilih gitu ya Bung ya, apakah kita lebih baik menang tipis atau tampil meyakinkan meski belum terlalu efektif mencetak gol? Yes. Pertandingan pertama pasti akan sulit ya. Kita lihat aja lah Spanyol sulit. Iya. Kemudian juga kalau kita lihat ya Argentina nggak sulit, tapi Argentina nggak sulit, tapi terakhir-terakhirnya sulit. Iya, kalau Spanyol kan sulit. Itu biasanya calon juara itu sulit-sulit juga di awal. Iya, iya. Nyambung. Iya, dan ini terbukti bahwa Spanyol juga melakukan hal yang sama. Jadi saya pikir juga akan sangat sulit. Nggak harus menang gede sebenarnya, tapi jangan sampai imbang kayak Spanyol. Kenapa? Karena akan repot. Spanyol itu kan semua orang jadi meragukan waktu imbang lawan Tanjung Verde kan, lawan Uruguay gimana nih nanti. Walaupun Arab Saudi masih ada lawannya, tapi kan kita masih punya Singapura dan masih punya Vietnam di 2 pertandingan terakhir. Praktis kalau kita ditahan imbang oleh Kamboja di kandang sendiri, itu akan repot kita melawan Vietnam walaupun main di Pakansari, apalagi Singapura pada saat harus tandang ke Singapura. Tapi sekarang dengan cara seperti ini gitu ya kan, kalau kita lihat Spanyol, oh mereka agak kurang stabil atau kurang konsisten di awal-awal, tapi ternyata kan makin kesini makin oke gitu ya. Tapi kalau kita lihat Indonesia, ini evaluasinya seperti apa kalau bisa kita melihat dari sebelum-sebelumnya gitu? Tapi balik-balik lagi, Spanyol kemarin kan yang kurang lini depannya ya. Iya. Artinya mereka tidak punya striker yang bisa cetak gol. Tapi mereka punya Oyarzabal akhirnya bisa bikin 5 gol. Kemudian punya Mikel Merino yang bikin 2 gol dari bangku cadangan. Punya Ferran Torres yang bisa bikin gol dari cadangan. Punya pemain sayap namanya Lamine Yamal yang bikin 1 gol. Artinya 4 pemain depan ini semuanya bikin 8 gol totalnya. 5, 2, 1, 1, 9 gol. Artinya dari 14 gol. Ya mumpuni juga lini depannya. Itu yang harus kita lakukan, bahwa siapapun bisa bikin gol. Nggak harus Ragnar, nggak harus Marcelino, nggak harus Michel Baker. Menarik sih sebenarnya ditunggu Michel Baker itu bisa apa. Karena asisnya siapa dulu, nanti dikasih kemana bolanya. Jangan main sendiri kan, karena kan kayak gitu kan, kayak ini udah saya bawa kok kayak berasa kayak main sendiri, kok dikasih ada yang ngasih bola ke saya kan gitu. Karena Michel Baker itu butuh supply dari sayap. Sayap itu kan ada Donny Tree, ada Sandy Walsh nantinya. Dari sisi ini agak timpang sedikit. Sandy Walsh kan lebih bagus untuk bertahan atau dia inverted ke tengah. Tapi tidak pada saat dia sebagai bek kanan untuk passing dari sayap. Itu kerjaannya Yakob Sayuri. Ini di mana Marcelino yang harus bantu, bahwa Marcelino bisa bergerak ke kanan seperti itulah. Jadi Marcelino diharapkan pegang peran seperti halnya ini jadi ngomongnya agak ketinggian nih. Seperti halnya Lionel Messi pada saat lawan Inggris. Artinya kalau dia tertahan di tengah, dia harus bergerak ke kanan. Itu yang pernah dilakukan oleh Marcelino pada saat kita mengalahkan Arab Saudi di GBK tahun 2024. Dan kalau itu bisa, ya kita punya peluang. Artinya Marcelino yang luar biasa 2024 kan agak mandek ya. Karena faktor cedera dan lain-lain. Ini dia harus diharapkan bangkit kembali. Karena dia disebut sebagai anak ajaib waktu usianya 17 tahun. Dan sekarang dengan usianya yang makin bertambah dan makin matang, ya harusnya dia bisa membuktikan di AFF ini. Nah, berarti artinya Indonesia ini melawan Kamboja nanti sebagai laga perdana atau laga pertama bukan perdana, itu berarti dia harus ngegas dari awal? Iya. Nggak harus gas dari awal, tapi harus memaintain bahwa kita harus memenangkan laga ini. Kalau kita lihat tadi Singapura kan menangnya di menit akhir, di kandang Kamboja. Dan menang cepat di awal-awal. Ya, itu yang harus kita lakukan, mencetak gol cepat lawan Kamboja. Untuk membuat apa ya? Untuk membuat Kamboja tidak percaya diri. Karena makin kita nggak bikin gol, tim seperti Kamboja dengan segala macam naturalisasinya yang jumlahnya 10 orang, yang dengan pikiran yang pasti punya akal-akalan juga, pasti akan membuat mereka bangkit. Itu yang harus kita jaga. Iya, karena kan memang yang saya tahu dan saya pernah baca atau saya pernah dengar kalau nggak salah, dalam satu permain sepak bola itu 70%-nya itu adalah mental, 30% adalah taktik. Betul. Benar kan? Betul. Berarti dan makin tim underdog itu tidak kebobolan, mental mereka makin naik. Gitu. Nah, underdognya kan di sini Kamboja. Jadi mau nggak mau ya kita harus mematikan Kamboja, dan pressingnya John Herdman tuh harus diakui oke. Artinya mereka nggak bikin lawan untuk bisa berkembang. Apalagi lawan yang kualitasnya di bawah kita, dan melihat Kamboja di bawah kita, bahkan Bulgaria pun kan sebenarnya nggak berkembang, tapi mereka punya kesempatan colong 1 gol, itu yang kita nggak dapet, itu aja. Tapi segini, apakah Piala AFF ini bisa dikatakan sebagai ajang untuk mengejar gelar atau sekaligus menjadi proses regenerasi untuk menuju turnamen yang nanti akan lebih besar lagi nanti ke depannya? Kalau aku sih sebagai seorang pengamat sih mengatakan bahwa ini harusnya jadi regenerasi ya. Kenapa? Karena kita butuh regenerasi itu.
Tapi balik-balik lagi, tekanannya kan gelar. Bahkan dari federasi pun pengen kita dapat gelar. Walaupun kalau nggak dapat gelar nggak akan dipecat juga John Herdman. Ya artinya ya sebisa mungkin kita dapatkan gelar, dan mendapatkan gelar itu dengan harus jadi juara grup. Karena akan sangat sulit menjadi runner up dan berhadapan dengan Thailand. Kalau ngeliat grup sana kan rasa-rasanya akan Thailand ya. Dengan grup kita kumpulannya ada Vietnam, ada Singapura, di sana kan cuma ada Thailand dan Malaysia. Rasa-rasanya Thailand akan jadi juara grup. Ya akan ketemu kita kalau kita runner up, itu repot. Main di Thailand yang repot, bukan main di sini. Sekarang pertanyaan gini, prediksi dari Bung Gita sendiri. Apakah timnas Indonesia mampu mengawali kemenangan di era Herdman pada saat nanti berhadapan dengan Kamboja, atau seperti apa, skornya gimana prediksi? Langsung aja nih. Menang sih iya. Menang pasti iya. Margin 2 gol masih mungkin, tapi idealnya atau logikanya yang paling realistis adalah menang 1 gol. Menang 1 gol. Dengan tidak kemasukan. Tidak ada kemasukan, Yes. oke. Deal ya? Deal ya? Deal. Oke, jadi kita nantikan bagaimana pertandingan Indonesia melawan Kamboja yang akan diadakan dan diselenggarakan di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Itu tanggal 27 Juli 2026, tepatnya di hari Senin. Jadi kalau yang daerah Bogor, masih Jakarta, nonton langsung deh gitu ya kan. Apalagi ini laga pertama pembuka di bagi Indonesia di grup A. Kita berharap seperti yang dikatakan oleh Bung Gita, 1-0 untuk Indonesia. Bung Gita, terima kasih. Sama-sama. Untuk Thank diskusi Ciamiknya, selama nggak ketemu, akhirnya 1 frame lagi, sehat-sehat. Mudah-mudahan sering ya. Mudah-mudahan sering, sampai ketemu di program selanjutnya. Yeah. Dan akhir kata, saya Permatasari Harahap mewakili seluruh kerabat pejabat tugas mengucapkan terima kasih, selamat malam, dan salam olahraga.